Baik, berikut profil singkat dari Bapak Arvin Mardianto ya. Nah, di sini Bapak Arvin merupakan business owner dari Kela Wedding. Nah, mungkin di sini ada Bapak Ibu atau anak-anaknya dari Bapak Ibu yang mau menikah mungkin bisa menghubungi Bapak Arvin ya. Nah, untuk setelah itu Bapak Arvin merupakan business mentor dari SR12 Herbal Skincare. Lalu juga Bapak Arvin merupakan founder dari Siaga Academy atau Akademi Siap Berkeluarga. Wah, Masya Allah. Ini mungkin bagi yang single-single atau yang mau menikah bisa ikut ini ya Bapak ya, Siaga Academy ini mungkin. Ya, kelas edukasi pranikah. Masya Allah, Nah, mungkin Bapak Ibu nih yang anak-anaknya belum menikah atau mungkin mau menikah bisa mengikuti Siaga Akademinya Bapak Arvin ini. Nah, selain itu Bapak Arvin juga founder dan trainer, grid manager, lalu juga Bapak Arvin merupakan wisudawan OYC atau One Year Coaching angkatan keempat. Lalu Bapak Arvin merupakan juga mentor nasional ABC, lalu sudah certified mentoring business roadmap. Selanjutnya, Certified Pendamping UMKM BNSP RI, lalu Certified Training of Trainer Level 4 BNSP RI, lalu juga Pak Arvin merupakan Master Geek Coach Pro, Professional Mentor Business Coach, dan juga Professional Trainer Corporate Coach. Dan juga yang terakhir, Grounded Special Program. Masya Allah, ini profil singkat tapi daging semua ya Bapak Arvin ya. Nah, baik. Untuk itu akan saya persilakan Bapak Arvin untuk memasuki sesi materi. Baik, Bapak Arvin, semuanya sebelumnya tepuk tangan untuk Bapak Arvin sebagai guru kita pada malam hari ini. Baik, Bapak Arvin, mungkin waktu dan tempat kami persilakan. baik, tes tes. Suara saya masuk jelas? Jelas Jelas, jelas. sekali, Bapak Jelas, Jelas Arvin. jelas. sekali ya. Jelas, Coach. Karena Jelas, oke, Coach. baik. Karena Mbak MC tadi memulainya dengan pantun, saya kiranya sepertinya saya juga harus berpantun malam ini. Wah. Baik ya. Seperti biasa kalau pantun nanti tiap baris kita bilang cakep gitu ya. Oke, ke Jogja enaknya naik kereta. Cakep. Cakep. Oke, pulang-pulang bawa oleh-oleh dari Pasar Rabu. Cakep. Izinkan saya menyapa semua peserta. Assalamualaikum semuanya Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini wabarakatuh. pantun yang kedua. Pantun yang kedua. Masya Pagi-pagi makan nasi tim. Cakep. Cakep. Ditemani buah sirkaya. Cakep. Cakep. Kalau mau bangun tim, bangun super tim, enaknya mulai dari mana ya? Masya Allah, keren sekali. Cakep. Terakhir, satu ya, satu kali lagi. Oke. Wajah Oke. berbinar-binar sambil nyender di pagar. Cakep. Terpesona wajah cantik Luna Maya. Cakep. Yuk kita simak webinar kampus manajer. Izin Coach Arvin mendampingi ya. Masya Allah. Baik, oke. Sekian pantunnya. Ini mikir pantunnya lebih lama daripada mikir materinya. Kira-kira begitu. Ya, saya dihubungi Mbak Sally untuk sharing terkait dengan membangun super team. Ya, nah, awalnya judulnya bukan ini, judulnya lebih teknis lagi. Cuman saya kira karena nanti kalau masuk ke sana nanti jawabannya semuanya ada di workshop. Akhirnya judulnya diusulkan membangun super team mulainya dari mana. Oke, baik, izin saya share screen ya. Saya share screen dulu untuk memaparkan materi yang saya buat. Nah, oke. Sudah tampil? Sudah, Layarnya apakah sudah terlihat? sudah terlihat.
Belum ya? Oke, sebentar. Saya coba lagi ya. Berarti ini mintanya adalah langsung gini. Ini kira-kira udah Baik, sudah terlihat Bapak. ya. Sudah. Oke, siap. Ini saya izin untuk loadingnya kita hapus. Oke. Jadi materi kita membahas tentang membangun super team dimulai dari mana. Nah, ini saya izin menampilkan judul materinya. Ya, alhamdulillah tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak MC. Mbak siapa namanya tadi? Indah, Bapak. Mbak, Mbak Indah. Iya. Ya, oke Mbak Indah, terima kasih sudah memperkenalkan saya. Jadi saya adalah business owner Kaila Wedding. Kita mulai di tahun 2017. Kemudian di tahun ini saya juga sedang mementori ya produk herbal skincare yang SR12 yang penjualannya itu kita mulai dari reseller. Modelnya adalah model reseller. Lalu untuk mendukung leadership saya di bidang pernikahan, saya akhirnya kemarin mengikuti leadership coaching, akhirnya mendorong saya untuk mendirikan Siaga Academy. Ini leadership project sosial ya, yakni kita mendirikan Akademi Siap Berkeluarga, bagian dari kita mendakwakan atau melakukan edukasi pranikah bagi para pasangan yang mau menikah ataupun berencana menikah ataupun yang sudah menikah. Nah, karena tidak jarang pula ya seperti yang kita ketahui sekarang bahwa banyak orang yang menikah semuanya tanpa dasar pengetahuan yang cukup atau ilmu yang cukup. Maka ini tergerak karena bisnis saya berbicara tentang pernikahan, maka mungkin ya project leadership saya berkaitan dengan pernikahan juga. Makanya saya ambil Siaga Academy. Ini latar belakang saya. Seperti itu. Kemudian saya juga menjadi trainer di Grid Manager. Jadi saya punya kurikulum ya yang itu saya mendampingi perusahaan pulsa teman saya yang memiliki 150 cabang dan punya beberapa manajer dan selalu punya kebutuhan untuk mempromosikan dari bawah untuk mereka menjadi manajer toko. Jadi ada level manajer toko, kemudian manajer tim support dan juga manajer area. Nah, saya punya model yang kita namakan adalah grid manager. Grid itu adalah G growth mindset, R resilient mentality, E extraordinary service, A ambidextrous organisasi, dan T-nya adalah transformasi tim. Nah, itu adalah grid manager. Dan saya mengambil juga ini beberapa pengalaman, saya belajar semuanya bisnis guru saya yang paling banyak ngasih ilmu ke saya itu adalah Coach Ridwan Abadi. Jadi saya sebelumnya background-nya adalah sarjana sosial, kemudian banting setir ke bisnis, dan guru saya yang paling banyak ngasih ilmu itu adalah Coach Ridwan. Saya waktu itu ketemu Coach Ridwan di Bcraft. Jadi di Bcraft pada saat saya mendirikan Kaila Wedding, yang itu ya saya tidak punya pengalaman sama sekali. Nah, ketika di Bcraft, Coach Ridwan bercerita tentang scale up bisnis. Nah, dari sana saya ya langsung jatuh cinta aja sama Coach Ridwan. Nah, kira-kira gitu. Lalu akhirnya ikut SBC, ikut KPB, kemudian ikut OYC sampai lulus, kemudian alhamdulillah diamanai menjadi mentor nasional SBC dan sebagainya sampai mengikuti kelas yang paling tinggi di Coach Ridwan adalah MFM. Jadi menjadi mentor BRM. Certified Mentor BRM. Itu saya juga mendapatkan certified dari Coach Ridwan. Ya, jadi terima kasih Coach Ridwan. Mudah-mudahan ilmu beliau menjadi berkah barokah untuk semuanya dan juga menjadi jariah untuk Coach Ridwan. Kemudian saya lanjutkan berguru karena kita harus bertumbuh, kita berguru ke banyak tempat. Nah, salah satunya adalah
Coach Fami, ya saya menyelesaikan kelas di Master di Coach Pro, yakni Professional Mentor Business Coach dan Professional Trainer Corporate Coach dan materi-materi grounded yang lain. Plus saya juga ambil Certified Pendamping UMKM BNS BRI dan TOT level 4. Jadi insya Allah ya apa yang nanti saya ceritakan, saya sharingkan tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman, tapi saya ingin niatkan bahwa apa yang saya sharingkan ini adalah hanya berbagi pengalaman. Tentunya nanti saya akan belajar dari Bapak Ibu semuanya yang ada di sini dan tentunya harapannya kita ingin ada interaksi dua arah. Nah, agar tidak apa ya, istilahnya ilmu yang kita dapatkan tidak hanya satu arah. Nah, jadi saya belajar dari Bapak Ibu semuanya, para peserta, dan Bapak Ibu juga bisa mengambil apa yang sekiranya bisa dipakai dari apa yang saya jelaskan. Begitu kira-kira. Oke, sekian itu perkenalannya dari saya. Kita coba tes dulu pasarnya. Nah, apakah pesertanya itu sudah siap? Are you ready? Ready. Sama. Ready, Ready. Coach. Wah, Ready. Yes, semangat ready. semuanya ya. Ready, Coach. Oke, ini ada 3.400 orang yang mengikuti Zoom. Nah, 34 Luar peserta biasa. ya. Jadi temanya tentang membangun super team dimulai dari mana, gitu ya. Nah, pertanyaannya ini kan tadi katanya ada workshopnya, rahasia membangun super team. Mungkin lebih detailnya akan dibahas di dalam workshop tersebut. Nah, di dalam Zoom kali ini, webinar kali ini, kita dikasih tema membangun super team mulai dari mana. Nah, kira-kira untuk memahami ya topik pembahasan kali ini adalah seperti berikut. Saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu semuanya. Di sini yang hadir di Zoom apakah semuanya owner ataukah ada yang ada yang berposisi sebagai manajer? Tolong balas di kolom chat. Oke, siapa yang owner, siapa yang manajer mungkin? Owner. Oke, Mas Andi, Mbak Maria, kemudian Pak Suyayan, owner, Pak Galang, staff coach, Julius founder dan CEO. Oke, Reski owner. Oke, berarti rata-rata kebanyakan owner ya. Oke, cocok. Owner. Yang staff berarti cuma satu orang, Mas Galang aja atau ada lagi? Oke. Oke, itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua, kira-kira ya usaha Bapak Ibu usia usahanya sudah jalan berapa tahun? Nah, silakan mungkin bisa dijawab juga di kolom chat supaya saya juga bisa memetakan berapa tahun usia usaha Anda. Wih, di atas 10 tahun. Masya Allah. 1 tahun. Di atas 10 tahun. 3 tahun. Oke. Ya. Variatif ya. 3 tahun. Oke. Baik. Rata-rata masih di bawah 5 tahun. 5 tahun dan oke. 5 tahun. 10 tahun ini Ibu Maria usahanya apa, Bu? Jasa Mungkin laundry, Pak. bisa. Oh, jasa laundry. Di mana, Bu, domisilinya? Saya di Desa Lawang. Malang, Bu, ya? Ya, Kabupaten Malang. Kabupaten Malang. Wah, keren. 10 tahun sudah bertahan. Tepuk tangan buat Ibu Maria. Dengan segala suka dukanya. Segala suka dukanya ya harus diterima ya, Bu, ya. Memang gitu. Oh, siap, Tapi, selalu Bu, menerima, Pak. oke. Karyawan sudah berapa, Bu? Ya, bersyukur 8. 8 ya, Bu, ya. Berarti cabangnya ada berapa, Bu? Nah, itulah belum, Pak. Baru mau 1. Oh, ini 1. Jadi satu tempat 8 orang ya, Bu, ya? Ya. Oke, siap. Keren, Bu. Kenapa saya bilang keren? Jadi risetnya adalah 50% usaha akan mati di tahun pertama.
risetnya. 50% usaha mati di tahun pertama. Jadi kalau Anda yang usia 1 tahun tadi, selamat. Anda termasuk golongan yang 50% nggak mati. Gitu ya? Oke ya. Kemudian riset berikutnya adalah dari 100% itu tadi, 1 tahun pertama mati 50%, kemudian mati lagi 30%. Jadi sisa 20%. Itu di tahun kelima. Jadi yang tadi usia 3 tahun, Anda masih akan menemui kendala, gitu ya, dan masih berjuang masuk ke dalam zona 20% yang tidak mati. Nah ini tantangannya buat yang 3 tahun tadi. Buat yang 5 tahun tadi, berarti alhamdulillah saya ucapkan Anda selamat sebagai pengusaha yang 20% tidak mati di usia 5 tahun. Riset berikutnya, ya 10 tahun itu yang mati 96%. Jadi yang tidak mati 4%. Jadi Ibu Maria, ya saya ucapkan selamat. Kenapa? Karena jenengan sudah mempertahankan usaha dengan usia 10 tahun. Artinya jenengan Terima kasih, Pak. 4% di antara yang sukses bertahan. Bertahan saja ya Bu ya. Kita nggak bilang Iya, Pak. bertumbuh dan sebagainya. Semakin bertumbuh Nah, kok, Pak. siap. Jadi selamat gitu ya. Tapi tetap dalam membangun sebuah usaha selalu ada fase-fase kenaikan atau fase-fase kita naik kelas. Dan itu harus dilalui oleh seorang owner. Oke, kembali ke topik. Membangun super team dimulai dari mana? Kira-kira saya modeling seperti ini. Jadi, yang pertama kita harus paham adalah IPO. IPO itu apa? Input, proses, dan output. Dalam konteks membangun super team, berarti membangun itu adalah di bagian proses. Berarti ada inputnya dan ada outputnya. Nah, ini yang perlu dipahami. Input itu berarti bicara tentang why. Kenapa kita harus membangun super team? Sedangkan proses bicara tentang how to, gimana caranya, dan output bicara tentang what. Apa hasil yang diberikan jikalau kita punya super team? Apa hasil yang nanti kita capai jikalau kita punya super team? Nah, berarti bicara input, bicara why, itu harus jelas, harus clear. Kenapa kita harus membangun super team? Ini harus jelas. Karena kalau kita nggak jelas membangun super teamnya, kita akan ngerasa berat dalam menjalani proses. Saya analogikan pabrik, inputnya jelek, bahan bakunya jelek, kira-kira prosesnya susah nggak untuk menghasilkan produk yang bagus? Pasti susah, karena apa? Input bahan bakunya jelek, maka prosesnya itu akan sangat susah, karena outputnya ditarget menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, ilustrasinya seperti itu. Maka dalam membangun super team, why-nya harus jelas. Lalu, P, how to-nya. How to itu bicara proses, bicara tentang bagaimana membuat ya supaya outputnya sesuai dengan yang diharapkan. Berarti how to harus disiplin. Kuncinya di sana. Disiplin SOP-nya, disiplin prosesnya, disiplin tahapan-tahapannya. Nah, kira-kira gitu. Agar apa? What outputnya, apa yang dihasilkan. Apa yang dihasilkan harus konsisten. Jadi produknya kalau mau nyetak produk berkualitas, ya harus konsisten. Jangan sampai kalau pesanannya dikit, produknya berkualitas. Tapi kalau pesanannya banyak, produknya nggak berkualitas. Sama dalam membangun super team. Kalau tim kita itu cuma 5 orang, nah, tim kita bisa produktif. Tapi kalau tim kita sudah 50 orang, tim kita sudah montang-manting, sudah banyak yang kriminal, banyak yang pengangguran, banyak yang nggak perform, banyak yang maling, macam-macam. Nah, maka ini kita harus paham IPO dalam membangun super team.
Nah, ini yang saya coba kembangkan. Nah, di dalam rumusan malam hari ini kita bicara tentang membangun super team mulai dari mana. Maka mulai dari mana itu berarti bicara how to. How to itu ada mulai dari start atau mulainya, start awalnya sampai end. Akhirnya di mana. Nah, maka topik kita itu rumusan masalahnya adalah di sini. Di bagian P dan di bagian start. Kita tidak membahas membangun super team secara keseluruhan karena waktunya nggak akan cukup. Ya, tentunya hanya Zoominar ini kita dibatasi hanya waktu 1 jam. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini cara membaca atau cara memahami batasan topik yang akan kita bahas. Nah, muncul pertanyaan. Kita mulai dari Y dulu, toh. Kira-kira kenapa kita membutuhkan tim yang super atau super tim? Nah, bisa di-chat di kolom komentar. Ayo, kenapa kita membutuhkan tim yang super atau super tim? Dikerjakan sendiri nggak bisa, lah. Atau tim yang biasa-biasa nggak bisa, lah. Ayo, kenapa? Ada yang bisa jawab? Oke, coba. Oh, agar tujuan tercapai. Oke, Mas Arianto. Oke, tujuan tercapai. Kalau nggak pakai super team, tujuan nggak bisa tercapai. Oke, boleh. Oke, apalagi? Biar lebih cepat mencapai tujuan, Pak. Lebih cepat mencapai tujuan. Kalau dikerjakan sendiri lama ya. Nggak mampu, Pak. Nggak mampu. Oke, betul. Agar menciptakan kerja yang lebih efisien. Oke, berarti lebih cepat juga ya, efisien. Output yang konsisten, berkualitas. Oke, betul. Oke, apalagi? Ayo, teman-teman boleh terlibat. Ini adalah juga bagian dari proses pembelajaran. Terarah dan terukur goalnya. Oke, masuk akal. Karena kalau kita tidak berdialektika, jangan-jangan kita itu ya karena ikut workshop disuruh bikin super team, ya sudah saya bikin. Kalau nggak ikut workshop atau kalau nggak disuruh bikin super team, ya sudah saya nggak perlu bikin super team. Nah, jangan-jangan seperti itu. Maka kita harus punya alasan yang kuat, alasan yang jelas. Agar apa? Agar kita punya input yang bagus, prosesnya itu mudah, dan outputnya berkualitas. Nah, itu IPO. Ya. Oke, bagus semuanya. Oke, saya baca dulu. Tidak semua pekerjaan bisa kita kerjakan. Sepakat. Agar jangkauan dan layanan produk kita makin luas. Benar. Visi misi perusahaan tercapai dengan efektif dan efisien. Lahir brand yang besar. Oke, siap. Segala jawaban itu semuanya benar, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan saya mau rangkum, kira-kira beberapa alasan kenapa kita membutuhkan super team itu yang pertama, alasan tujuan. Iya kan? Tujuan kita itu bukan tujuan remeh-temeh. Tujuan kita juga bukan tujuan yang hanya sekedar tujuan pribadi. Bisnis, Coach Ridwan mengajarkan bahwa bisnis adalah kendaraan kita untuk menuju surga. Nah, ini. Berarti kita berbisnis tujuannya besar, gak hanya mendapatkan dunia, tapi juga berorientasi pada akhirat. Berarti kita mau ke sesuatu yang baik, sesuatu yang sangat besar, kayaknya nggak keren kalau misalnya kita nggak ngajak rombongan gitu loh. Jadi gitu. Jadi ada alasan tujuan itu. Tujuan yang besar hanya mampu dicapai dengan bukan orang yang super, tapi dengan tim yang super atau dengan super tim. Alasan tujuan. Jadi kalau Bapak, Ibu, semua yang ada di sini punya usaha dan tujuan usahanya bukan untuk pribadi, melainkan tujuan yang lebih luas dari itu, melainkan tujuan yang tidak hanya dunia tapi juga akhirat, wajib hukumnya Anda pasti membutuhkan super team. Itu ya alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena tuntutan perubahan dunia. Coba lihat baru-baru ini adanya COVID, adanya apa namanya segala regulasi yang tidak pasti, adanya
perubahan pasar, perilaku pasar, dan sebagainya. Itu membutuhkan tadi, nggak sanggup kalau saya kerjakan sendiri. Membutuhkan keahlian-keahlian yang berbeda. Kita owner, mungkin kitalah yang mendirikan usaha. Tapi untuk menjalankan usaha, butuh orang-orang yang speknya berbeda-beda. Digital marketing ada Mas Julius, nanti operasional butuh siapa, produksi butuh siapa. Semuanya punya tantangan sendiri-sendiri. Maka dalam menghadapi tuntutan perubahan dunia, wajib perlu orang yang kualitas, yang punya spesifikasi untuk menaklukkan dunia. Nah, itu kira-kira gitu. Yang ketiga, alasannya adalah waktu tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu tadi. Biar lebih cepat nyampe tujuannya. Benar. Kalau kita mau berjalan apa namanya tujuan yang besar tadi, ya mesti harusnya kita nggak ngerjakan sendiri. Ya mungkin kerjakan sendiri lebih cepat, tapi bukan lebih cepat ya, lebih gak ribet karena nggak perlu komunikasi dengan orang, nggak perlu koordinasi, nggak perlu teamwork, nggak perlu gitu kan. Kita sendiri yang jalan. Tapi menurut saya akan lebih capek. Maka ada alasan waktu. Dan terakhir ini yang saya dapatkan, pengalaman saya juga. Saya dulu berpikir, ya karena ilmu bisnis saya sangat minim waktu itu, saya berpikirnya gini, kalau saya rekrut karyawan, waduh, berarti saya nanti menanggung beban gajinya dong. Nanti kalau misalkan usaha saya sedang turun, berarti margin keuntungan saya berkurang dong. Nah, kan gitu kan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pada saat itu kita masih lemah iman. Kenapa? Karena seolah-olah ketika kita merekrut karyawan, seolah-olah yang memberi rezeki karyawan tersebut adalah kita. Nah, kan gitu. Padahal tidak. Ya, yang memberi rezeki tetap Allah. Ya kan? Maka justru kebalik, kita membutuhkan mereka agar apa? Agar kita punya alokasi amal jariah. Ada orang yang membantu kita, ada orang yang mendoakan perusahaan kita, ada orang yang mendoakan kita. Dan kita sebagai orang yang membuka lapangan pekerjaan berarti apa? Usaha kita adalah usaha yang berkah. Karena dengan adanya usaha ini bermanfaat untuk semua. Sehingga amal jariah kita bisa dibayangkan. Nah, ini adalah beberapa alasan kenapa kita membutuhkan super team. Oke, sepakat ya? Oke, kalau sepakat jempolnya di gini di kamera. Set. Ya, gitu ya. Oke, semuanya sudah sepakat. Dengan super team, ya, bersama-sama setiap orang akan mencapai lebih. Ini namanya tim. Together everyone achieve more. Tapi saya punya istilah lain. Together everyone achieve miracle. Jadi bersama semua orang akan mencapai keajaiban. Oh, ya kan? Karena kita tidak pernah tahu gitu ya. Kita masuk surga itu lewat jalur mana. Barangkali dengan super team ini keajaiban itu muncul. Keajaiban bukan hanya ketika di dunia, termasuk kita mengikhtiarkan tujuan kita di akhirat. Itu adalah keajaiban melalui wasilah karyawan-karyawan kita. Nah, ini motivasi spiritualnya. Seperti itu. Oke, sekarang saya tanya pada Bapak Ibu semuanya. Sebelum apa kendala terberat Anda dalam bangun super team? Coba chat di kolom komentar siapa yang sudah punya tim dan berapa sekarang timnya. Nah, silakan. Coba. Saya sudah punya tim, ada jumlahnya 8 tadi ya, Ibu Maria. Oke. Oke, punya 3. Bu Maria 8 dengan keluarga 3, berarti 11, Bu. Atau termasuk itu, Bu? Cuman freelance dan magang. Oke, no problem Mas Andi. Itu juga tim kita gitu ya. Harus kita eh,
rawat juga, 11, termasuk dengan keluarga berarti 11. Oke. Yang lain? Oke, jadi mostly di angka 3 sampai 10. Ada yang mungkin di angka 100 gitu? Oke, perusahaan-perusahaan yang kami dampingi karyawannya kurang lebih di 500 orang. Ya, karena punya 150 toko retail dan juga beberapa lini bisnis. Ada kosmetik, ya, ada juga roti, ya, dan juga perabot, yakni alat kebersihan dan dapur. Ya, alat-alat rumah tangga. Seperti itu. Baik, saya ingin ngecek di peserta, ya, kira-kira apa kendala Anda atau kendala terberat Anda dalam membangun super team? Ya, silakan. Mungkin di kolom chat. Apa? Oke, saya cek di sini. Apa kendala terberat Anda dalam membangun super team? Turnover karyawan, keluar masuk. Oke, yaitu memang seperti itu ya tantangannya. Mas Ilham Arif ya. Bikin pusing ya, keluar masuk ngajari lagi gitu kan. Ya, seleksinya nggak mudah ya. Komunikasi yang baik, kadang ada konflik. Waduh, harus segera selesaikan itu, Bu. Tingkat pendidikan, mencari yang amanah. Oke, rekrutmen berarti. Oke, apalagi memilih anggota yang terbaik sesuai ekspektasi business owner. Oh, itu salah satu kompetensi membangun super team adalah memilih anggota yang terbaik. Betul. Tapi itu satu di antara 4 kompetensi, Mas Julius. Nah, nanti kita ceritakan. Mungkin sedikit review materi HCM kita di Lombok ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, siap? Kendala terberat. Aneh tapi nyata. Oke ya, aneh tapi nyata. Banyak pengangguran tapi pengusaha susah cari karyawan. Betul apa betul? Ya kan? Ini tiap tahun kita itu berhasil meluluskan sekian sarjana, sekian SMK, ya kan? Sekian SMA. Tapi karyawan pengusaha cari karyawan susah betul. Berarti gimana solusinya? Ya, itu bagian dari PR, itu dia. Aneh tapi nyata, tim sering keluar masuk. Nyatanya butuh kerja. Lah kok baru aja masuk? Belum 1 bulan, 2 minggu sudah out. Gantikan lagi, ngajari lagi, ya kan? Sudah tanda tangan kontrak, sudah ijazah ditahan, tapi tetap aja tuh keluar masuk. Sudah ijazahnya ditahan, BPKB ditahan, ya apalagi, ya kan? Segala cara gitu ya. Ya kalau misalkan karyawan punya ekor, ekornya itu diikat mungkin ya, dipegangi gitu ya, biar gak lepas gitu ya. Tapi ya tetap aja keluar masuk. Ya aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata. Timnya, oke, sekarang saya sudah punya tim nih banyak. Tapi kok bisnis saya tetap stuck di situ-situ saja ya. Jadi lebih enak nggak pakai karyawan. Lebih enak saya kerjakan sendiri gitu ya. Karena kalau timnya banyak, ya saya kok malah pekerjaan saya tambah banyak. Bukannya saya terbantu sebagai business owner, tapi saya malah pekerjaan saya adalah ngurusi tim. Yang akhirnya bisnis saya stuck di situ-situ saja. Artinya stagnan. Seperti itu. Nah, bikin bisnis owner pusing. Gitu. Dan aneh tapi nyata, timnya mungkin nggak seberapa banyak, timnya juga sudah rekrutmennya sudah bagus, talentanya bagus, berarti timnya berbakat, tapi produktivitasnya rendah. Tak lihat, tak seleksi, bagus loh. S1 loh. Oh, public speaking-nya bagus. Oh, dia punya kompetensi ini, punya kompetensi ini. Begitu diinstal ke bisnis kita, ternyata produktivitasnya ya nggak jauh-jauh beda dengan karyawan yang sebelumnya. Nah, itu gitu. Aneh tapi nyata. Ini bagian dari masalah-masalah kita dalam membangun super team. Oke. Dan yang terakhir, aneh tapi nyata adalah visi perusahaan tidak sejalan dengan anggota tim. Nah, itu gitu. Bapak Ibu semuanya, ya, dalam membangun super team itu paling enggak ada 2 mazhab. Yang pertama, mazhab pertama adalah kita rekrut dari yang kecil
ya masih unyu-unyu, ya lulusan SMA, lulusan SMK, lulusan MAN, nggak tahu apa-apa, diajari kerja, dididik, sampai pinter disekolahkan ke sana kemari, sampai dia loyal kerja di kita 20 tahun, 30 tahun, sampai jadi manajer, sampai jadi direktur. Masa pertama. Masa kedua, ya sudah saya punya bisnisnya, langsung hijack aja dari perusahaan yang lain, ya kan? Rekrut dari perusahaan yang lain, tawarkan gaji yang bagus, dikasih tempat tinggal, dikasih fasilitas, ya. Yang berharap langsung bisnisnya langsung settle dengan tim yang kita rekrut. Masa mana yang benar? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang benar adalah yang berhasil. Dan dua-duanya bisa berhasil. Berarti ada tekniknya. Tapi tantangannya adalah apakah sama value perusahaan, visi perusahaan yang kita inginkan, yang diinstal oleh business owner dengan tim yang kita rekrut. Ya, karena tugas kita business owner adalah menduplikasi diri kita untuk berada di dalam perusahaan. Oke ya, ini masalah-masalah. Ini adalah why atau bagian input. Nah, rumusan masalah kita apa? Sekali lagi saya mengingatkan, rumusan masalah kita adalah membangun super team mulainya dari mana. Oke, why-nya nanti sudah jelas, mungkin akan diperdalam di workshop. How to, kita mulainya startnya dari mana? Dari mana Mas Arfi mulainya? Nah, saya punya model. Kita mulainya dari mana? Nah, coba Bapak Ibu, misalkan tadi kan banyak pengangguran, tapi pengusaha susah cari karyawan. Kenapa kok pengusaha susah cari karyawan? Atau kenapa karyawan itu nggak apa ya? Nggak nyari kita? Nah, gitu ya. Kira-kira apa masalahnya? Kalau misalkan Bapak Ibu mau cari karyawan, apa yang ditawarkan? Nah, coba kolom komentar mungkin. Apa yang ditawarkan ke calon karyawan? Ya, misalkan Ibu Maria. Bu Maria, ini saya misalkan karyawan Bu, gitu ya. Iya, Pak. Nah, kalau misalkan saya jadi jadi apa namanya karyawan Ibu, tawaran Ibu ke saya apa? Saya menawarkan kerja yang bisa fleksibel waktunya, Pak. Fleksibel waktunya, berarti kerja sakarepku dewe ya Bu ya. Tapi sesuai dengan jam kerja. Jadi Oh, bisa atur berarti mau pagi nggak mau fleksibel siang. dong. Oh, berarti nggak fleksibel. Iya, kan kalau sesuai jam kerja kan berarti nggak fleksibel. Harus sekian sampai sekian, apa nggak boleh libur mendadak, nggak boleh gini kan nggak fleksibel berarti. Berarti menawarkan kalau mereka akan bisa mandiri karena bisa memahami berbagai macam cucian. Waduh, berarti saya nggak dibimbing, dicolno gitu ya Bu ya. Oh, dibimbing, Pak. Saya Kira-kira nanti disiplin setelah itu. ya, kira-kira karyawan akan berbicara seperti itu di dalam kepalanya. Walaupun dia mungkin awal kali interview mereka nggak akan berani ngomong ke Ibu. Betul, kira-kira gitu ya. Nggak akan berani ngomong. Waduh, Iya, saya Pak. nanti di sini dibiarkan owner nggak bimbing ya kan mandiri itu kan berarti sakarepmu. Tapi saya nggak belum tahu apa-apa lah, kira-kira gitu. Maka, oke, kembali lagi membangun super team mulai dari mana? Ya, mulainya adalah gampang Bu. Tim itu akan mau nempel ke perusahaan kita, ya. Manakala kita mulai merekrut mereka itu tidak mulai dari ya gajinya, jenjangnya dan sebagainya, ya itu nanti. Tapi saya punya keyakinan mulai dari diri sendiri. Apa diri sendiri? Ya, ini saya jelaskan. Yang pertama adalah business owner harus mulai dari memvisualisasikan masa depan perusahaan. Saya tadi tidak mendapat penjelasan tentang kira-kira kalau saya kerja di perusahaan ini, masa depan perusahaan kayak gimana?
Kalau masa depan perusahaan itu cemerlang, maka masa depan karyawannya tentunya cemerlang. Masuk akal ya? Jadi eh, kita selaku business owner harus mampu memvisualisasikan masa depan perusahaan. Jadi Anda menjadi orang pertama yang yakin dengan perusahaan Anda, yang yakin dengan masa depan perusahaan Anda. Perusahaan saya ini gede, Mas. Perusahaan saya ini bakalan sukses, bakalan merajai Kota Malang. Tidak hanya Kota Malang, bakalan merajai Indonesia. Tidak hanya Indonesia, bakalan merajai dunia. Jadi, nah ini coba dilihat gambarnya. Boleh kita itu mulai dari satu titik, titik A, Malang ini. Tapi nanti itu cita-citanya, nah ini saya punya gambaran ya bahwa perusahaan kita itu akan suatu saat nanti, ya suatu saat nanti kita akan ke Jepang, kita akan Cina, kita akan, nah itu gitu. Jadi punya yang namanya visualisasi masa depan perusahaan. Dan itu menjadi magnet. Sekali lagi, itu menjadi magnet. Karyawan-karyawan terbaik akan masuk ke dalam perusahaan Anda. Ya kalau kita tidak mampu memvisualisasikan masa depan perusahaan kita, maka yang datang kepada mereka, yang datang kepada kita adalah ya hanya orang-orang yang sama-sama nggak jelasnya dengan masa depan perusahaan kita. Ya kan? Karena kita sendiri tidak memvisualisasikan masa depan perusahaan Anda. Kita ambil contoh. Ya, ini saya suka sekali dengan ini statementnya Simon Sinek, gitu ya, yang mengatakan bahwa ya kalau di Indonesia kan kira-kira gitu. Pemimpin yang hebat, ya dia akan berbicara tentang masa depan secara jelas, gitu ya. Sejelas dia berbicara tentang masa lalu. Keren kan? Jadi bagaimana peristiwa yang sudah kita lalui itu kita ceritakan, tapi peristiwa itu ada letaknya di masa depan. Jadi pemimpin hebat selalu berbicara tentang masa depan sangat jelas, clear, sejelas dia menceritakan tentang masa lalu. Oh itu ya. Itu Simon Sinek mengatakan seperti itu. Maka orang yang datang kepada kita akan selalu mengikuti pemikiran kita, mengikuti tentang apa cita-cita yang ditawarkan kepada kita, ya. Cita-cita yang kita cetuskan, kita tawarkan kepada mereka sehingga mereka, oke, saya mau ambil bagian dan saya mau berkontribusi untuk perusahaan dan maju bersama. Sama seperti Coach Ridwan yang contohkan dalam konteks SBC. Punya visi membangun peradaban, ya, ya berkontribusi membangun mewujudkan peradaban sukses berkah. Luar biasa kalau beliau cerita. Dan kita semua muridnya tidak hanya kita mengikuti karena kita murid, bukan. Ya kita mengikuti karena ini masa depan UMKM. Ini masa depan pengusaha muslim. Nah, kira-kira seperti itu. Maka ini akhirnya kita join. Kita akhirnya mau terlibat dan berkontribusi. Ayo bareng-bareng. Ya, ya seperti kita tahu SBC semakin lama semakin bertumbuh. Bayangkan kalau itu perusahaan. Perusahaan juga harus punya visualisasi masa depan baru sebuah perusahaan kita. Oke. Mereka juga dulu kecil, Bapak Ibu. Ya, siapa yang mengira Apple, Google, Amazon, Harley, Disney, Indomart, ya. Ini adalah tempat-tempat pertama mereka dalam merintis bisnisnya. Benar? Ya. Microsoft, ya. Apa cita-citanya? Ya. Mereka cita-citanya besar. Saya ingin satu orang, ya, di mejanya ada, ya, komputer yang itu adalah komputernya kita. Kan gitu. Oh ini sih. Iya kan? Sekarang terwujud nggak?
terwujud. Setiap meja di mana ada komputer itu pasti ada software Microsoft. Iya kan? Cita-citanya gitu. Dan itu dimulai dari mana? Garasi. Tapi cita-citanya korporasi. Jadi nggak masalah kita mulai dari garasi. Tapi cita-citanya korporasi. Visualisasikan, gambarkan secara jelas masa depan perusahaan Anda. Dan akhirnya mereka jadi gimana? Jadinya kayak gini, Bapak Ibu. Loh, Apple, Amazon, Google, dunia. Ya kan? Bahkan Indomaret. Oh, Indomaret tertinggi di Indonesia. Wow, keren sekali. Ya, di Jakarta ini kalau nggak salah ya. Berawal dari mana? Dari sini. Ya kan? Kecil. Belakang sawah, kanan kiri masih belum ada rumah. Nah, kira-kira kan gitu. Sehingga langkah pertama adalah visualisasikan masa depan perusahaan Anda. Visualisasikan masa depan perusahaan Anda. Oke, ini yang saya suka jadi Jeff Bezos. Work hard, have fun, and make history. Kerja keras, bikin happy, bikin senang. Ya, kita harus senang kerja, gitu ya. Dan buatlah sejarah. Ya ini mereka kantor pertama mejanya ya gini. Nah, ini kerja gini, ya kabelnya masih semerawut. Ini kantornya di mana ini? Ya bahkan papan nama perusahaannya aja menceng kayak gitu. Ya, ini tulisannya aja juga nggak ada logo perusahaannya. Kita masih bagus punya logo perusahaan. Ini apa ini? Ya kan, kira-kira gitu. Tahun 99, bayangkan. Ya, berarti kan kurang lebih 24 tahun yang lalu. Tapi sekarang, dunia 24 tahun yang lalu. Cepet banget kan? Ya, kira-kira seperti itu. Oke, kemudian yang kedua, nah ini yang kedua. Mulai dari mana kita membangun tim? Impian boleh tidak masuk akal, asalkan caranya masuk akal. Saya tambahi dengan BRM. Nah ini pesannya Coach Ridwan ini. Quote yang Coach Ridwan banget. Nah, kira-kira gitu. Langkah kedua adalah impian boleh tidak masuk akal. Anda pengen punya perusahaan besar, dunia, pengen karyawannya itu profesional semua, pengen karyawannya itu nggak hanya puluhan, ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu. Ya, impian boleh tidak masuk akal, asalkan caranya masuk akal dengan BRM. Artinya apa? Ya, Anda harus punya bisnis plan. Dengan BRM, Anda sudah clear itu bisnisnya. Ya kan? Nah, ingat kalau di BRM itu kan mulai dari visi. Ya, terus di tengahnya itu adalah ya reality kemudian option lah. Optionnya itu harus kita clear semua. Kira-kira bisnis kita itu produknya apa? Nilai tambahnya apa? Dibandingkan kompetitor kita gimana? Target marketnya gimana? Dan sebagainya dan sebagainya. Dan masuk ke dalam kalau misalkan kita butuh katakanlah 2 orang, 12 orang, 20 orang. Kita butuh mereka itu untuk melakukan activity yang mana? Itu di BRM. Activity 4 pilar itu di BRM. Skill yang dibutuhkan itu di BRM. Maka poin yang kedua yang mau saya sampaikan adalah kalau kita sudah punya visualisasi masa depan perusahaan, maka cara kita mencapai visi tersebut ya haruslah dengan hitung-hitungan rasional atau dengan bisnis roadmap yang clear. Blueprint-nya seperti apa? Bisnis ini bagaimana modelnya? Bisnis ini kalau butuh tim, timnya bagian apa saja? Marketing bagian apa? Operasional bagian apa? HRD bagian apa? Produksi bagian apa? Finansial bagian apa? Itu clear di BRM.
Jadi Bapak Ibu semuanya, jika Anda belum mengikuti workshop BRM, ikut dulu workshop BRM. Saya sarankan urutannya walaupun mungkin panitia nggak harus urut. Tapi kalau menurut saya pribadi, BRM dulu, baru super team. Karena fondasinya itu di BRM, menurut saya. Ya, baru nanti membangun super team. Karena kalau kita lucu juga, roadmap-nya nggak jelas, timnya sudah kita rekrut. Nah, saya kira itu kebalik. Nah, itu yang kedua. Sehingga dengan BRM, kita bisa check up bisnis kita. Dan kita bisa membangun model bisnis yang mampu bertahan dan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Sehingga ini panduan kita. Kalau misalnya kita mau rekrut, oke, saya punya gambaran, ya, saya punya cita-cita, punya goal, cara nyampainya BRM. Nah, kira-kira gitu. Dipahami Bapak Ibu? Oke, ya, masuk akal ya. Impian boleh tidak masuk akal, asalkan caranya masuk akal dengan BRM. Oke, cara yang ketiga, start yang ketiga adalah pastikan sumber daya finansial harus mencukupi dan terukur. Jangan sampai Anda membangun super team, lalu saya butuh 10 orang, saya butuh 20 orang. Tapi ternyata hitung-hitungan finansialnya itu tidak cukup dan tidak terukur. Nah, ini fatal Bapak Ibu. Dalam BRM, finansial itu di mana? Di kolom yang bawah. Ada income stream dan ada cost struktur. Jadi pemasukannya berapa? Ya, terus nanti dikurangi oleh HPP, ya biaya gaji, biaya operasional, pajak dan lain-lain sebagainya. Kira-kira karyawan itu mampu nggak menghasilkan profit? Nah, hitung-hitungan dalam membangun super team adalah produktivitas. Maka satu orang karyawan harus mampu menghasilkan produktivitas tertentu. Maka ukuran yang paling gampang adalah ukuran finansial. Jadi jangan sampai kita rekrut karyawan justru menjadi beban, tidak menjadi aset. Ya, makanya dalam hitung-hitungan itu finansial harus dipetakan, harus mencukupi dan terukur. Ya, ya kan? Ya, jadi apakah super team itu menjadi beban atau menjadi aset? Bergantung dari kemampuan kita mengelolanya. Kalau kita nggak mampu mengelola tim yang banyak, yang profesional tadi, itu bisa jadi beban. Gajinya gede. Nggak mungkin dia nggak mau dengan gaji yang kecil. Kan gitu Bapak Ibu. Maka kita harus hitung. Butuhnya berapa, bisa menghasilkan revenue berapa, biaya yang dikeluarkan berapa. Biayanya gede. Tapi kalau penghasilan atau menghasilkan revenue yang 3 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat, no problem. Nah, itu namanya super tip menjadi aset. Nah, itu yang ketiga. Oke. Kemudian yang mungkin langkah keempat adalah, nah ini mungkin adalah langkah yang terakhir. Sebelum mulai dari mana membangun super team? Ya, setelah visualisasikan masa depan perusahaan Anda, ya impian boleh tidak masuk akal asal caranya masuk akal dengan BRM, sumber finansial harus terpenuhi dan terukur. Yang terakhir adalah ilmu membangun super team bagi business owner harus sudah dipahami dan dikuasai. Tidak hanya paham tapi harus dikuasai. Karena apa? Ya bangun super team kok coba-coba lah kira-kira gitu. Ya artinya apa? Super team seperti yang saya bilang, ya saya spill aja. Intinya cuma 4. Ya, catat baik-baik. Intinya super team cuma 4. Apa itu? 4 terbaik. Nah, saya rumusnya 4 terbaik. Yang pertama apa? Merekrut talenta-talenta terbaik. Ya, terbaik pertama adalah merekrut talenta-talenta terbaik. Ya, ilmunya banyak. Ya, tentunya saya tidak bahas di sini karena waktunya tidak mencukupi Bapak Ibu. Terbaik kedua adalah ya, setelah merekrut talenta terbaik, mendorong semua SDM menjadi terbaik.
kita tahu, ya SDM yang kita punya nggak semuanya bibit unggul. Tapi kalau kita ideal, ya talentanya harus terbaik dulu. Lalu yang SDM yang tidak bibit unggul itu kita harus punya sistem. Bagaimana yang tidak bibit unggul ini tadi tetap kita dorong mereka agar menjadi yang terbaik, mengeluarkan potensi kemampuannya, agar berkinerja maksimal. Jadi dorong mereka untuk menjadi terbaik. Itu terbaik yang kedua. Terbaik yang ketiga adalah mempertahankan talenta-talenta yang terbaik tadi. Jangan sampai mereka itu keluar masuk. Jangan sampai sudah dididik, sudah pinter, akhirnya dibajak perusahaan lain dengan iming-iming gaji lebih gede, dengan iming-iming fasilitas lebih mewah, dengan iming-iming ya tawaran-tawaran yang lebih menggiurkan. Nah, maka ada triknya mempertahankan talenta-talenta terbaik. Dan yang terakhir adalah ya kalau namanya semuanya itu apa namanya bagus-bagus ya, kalau misalkan sepak bola itu Real Madrid gitu ya, Los Galacticos ya, tim bertabur bintang, maka tugas yang keempat bagi business owner, business leader adalah memastikan semua talenta bisa bekerja sama menjadi tim terbaik. Real Madrid pernah gagal merekrut bintang-bintang itu nggak dapat trofi, tapi belajar dari kesalahan akhirnya kan ya King UCL gitu ya. Kayaknya kelihatan banget kalau saya suka Real Madrid ya. Ya intinya gitu. Contohnya memang ya yang terbaik-terbaik tadi. Tugas kita adalah memastikan mereka bisa kerja sama. Karena tanpa kerja sama, mereka tidak bisa jadi tim yang terbaik. Nah, kira-kira itu ilmu membangun super tim. Ini harus Anda pahami dan dikuasai. Dan itu tidak dibahas di sini, Bapak Ibu. Nanti dibahas di workshop rahasia membangun super tim. Ya, sama Coach Ridwan. Nah, itu gitu. Nah, itu kira-kira. Jadi ada 4 jurus. Membangun super team mulainya dari mana? Oke, tapi sebelum itu mungkin ada pertanyaan? Saya kira ini sebelum saya closing statement, Mbak MC, mungkin saya buka aja pertanyaan, sharing-sharing. Nanti sebelum saya akhiri, mungkin saya dikasih waktu kurang lebih 5-10 menit untuk closing statement. Silakan, Oke. mungkin Mbak MC. Baik, Bapak Arvin, terima kasih. Mungkin di tengah-tengah penjelasan Bapak Arvin, ada Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung raise hand atau chat di kolom komentar ya. Mungkin Bapak Ibu silakan. Ya, atau open mic juga langsung boleh. Nah, Boleh, ini. silakan. Baik, ini sudah ada Bapak Arvin, saya bacakan ya Bapak ya. Ya, Dari silakan Mbak. Ibu Maria Dian. Nah, cara mudah agar bisa tahu kalau karyawannya punya talenta yang baik itu bagaimana, Bapak? Mungkin atau langsung Oh, dijawab dulu, Bapak Arvin? siap-siap. Langsung saya jawab aja ya. Baik, Cara siap. mudah agar kita bisa tahu kalau karyawan punya talenta yang baik itu gimana? Wah, tentunya caranya nggak pernah mudah ya, Bu ya. Karena ibarat kita itu mencari mutiara di antara ya pasir-pasir yang ada di pantai gitu. Karena talenta itu kan memang istimewa gitu ya. Tapi paling enggak saya kasih clue saja. Sebenarnya mungkin bisa ditanyakan pada saat di workshop Bapak Ibu Maria. Clue-nya adalah sebenarnya ya tidak ada yang menggantikan kerja keras. Atau mungkin lebih umum lagi, tidak ada yang menggantikan karakter. Ya, karakter itu dibentuk dari tahunan bahkan puluhan tahun. Maka clue-nya rekrut karakternya dan latih skillnya, gitu ya. Dan orang yang bertalenta itu selalu punya etos kerja dan karakter yang kuat. Kita tahu, ya kalau saya mungkin kasih contoh tim sepak bola ya, Cristiano Ronaldo, pemain terbaik, gitu ya. Lionel Messi, pemain terbaik. Tapi coba pada saat masa mudanya, gimana karakternya? Ya dia walaupun punya talenta yang baik, karakternya luar biasa.
Dia kalau latihan, ya latihannya jam 8, datangnya jam 6. 2 jam lebih awal daripada teman-teman yang lain. Latihan selesainya jam 4, dia pulangnya jam 6. Berarti 2 jam lebih lambat daripada teman-temannya. Dan dia selalu tidak menyukai kekalahan. Dia selalu berlatih, latih, latih. Nah, itu karakter. Jadi kita mengamati orang itu dari karakternya. Dan di balik orang yang punya karakter yang sangat kuat, pasti tersimpan talenta-talenta yang luar biasa. Ya, jadi seperti itu. Kira-kira paling gampang adalah coba karakternya, coba telusuri aja. Bagaimana dia pada saat di sekolah, saat bersama orang tuanya, bersama lingkungan teman-temannya. Gimana dia kesehariannya. Nah, itu kira-kira gitu. Ya itu pasti talenta yang terbaik. Tentunya nanti secara tools ya, nanti banyak kita ada apa namanya tes ya mungkin DISC, tes mungkin apa namanya IQ, tes mungkin eh, apa eh, ketahanan kerja, ya tes tentang apa golongan darah dan sebagainya. Itu adalah beberapa tools yang harus kita pakai untuk memetakan talenta terbaik. Tapi saya kasih clue seperti itu. Kira-kira itu Bu Maria mungkin sudah bisa menjawab atau mungkin ada feedback? Baik, Pak. Terima kasih. Soalnya Oke, beberapa kali salah memilih orang. siap Bu. Kita tergiur dengan skill. Ya, ya ibaratnya karakter itu begini Bu. Ada dua. Ya, ya kalau Bapak Anies Baswedan itu waktu zaman Menteri Pendidikan dia ngasih petunjuk dua, gitu ya. Ada karakter moral dan ada karakter kinerja. Nah, kita nggak boleh menganggap karakter itu hanya karakter moral saja. Tapi karakter kinerjanya nggak dimasukkan. Saya kasih contoh. Karakter moral itu apa? Sopan, santun, ya, tata krama, ya, ya, jujur dan sebagainya. Moral. Tapi karakter kinerja gimana? Kerja keras, kerja tuntas, ya. Itu kan karakter juga. Kita kan nggak kepingin punya karyawan, dia sopan, santun, tapi kerjaan nggak pernah beres. Kalau dimarahi, ya mohon maaf, Bu ya, mohon maaf memang belum bisa gini. Duh, bukan itu yang saya maksud. Karakter ya dua-duanya, ya moralnya ya kinerjanya. Kita nggak bilang skill, kita masih bilang karakter. Jadi karakter itu ada karakter moral dan karakter kinerja. Dan dua-duanya itu yang kita rekrut. Harus punya dua-duanya. Jangan salah satu. Kita nggak pengen kerjaan tuntas tapi curang, tulas, menghalalkan segala cara. Kan nggak pengen juga. Ya. Nah, maka dua-duanya itu adalah karakter. Jadi rekrut karakternya, latih skillnya. Itu gitu. Supaya Baik. nggak salah paham ya. Kalau karakter hanya moral aja. Padahal ada karakter kinerja. Begitu. Terima kasih, Baik, Pak, atas begitu Mbak ilmunya, Pak. Nisi. Terus apalagi nih? Ke pertanyaan selanjutnya, Oke. ini ada dari Bapak Galang, yaitu faktor apa saja yang perlu mendapatkan perhatian agar sebuah tim bisa menjalani tugas dengan baik, Coach? Baik, Oke. jawab dulu. Faktor apa saja yang perlu mendapatkan perhatian agar tim bisa menjalankan tugasnya dengan baik? Kalau saya kadang begini. Yang pertama itu adalah asesmen atau kita pemetaan. Kita memetakan dulu. Seringkali karyawan tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Itu seringkali kita berprasangka dengan tim kita. Nah, kan sering kayak gini kan. Kita ngasih perintah nih ke bawahan, ya. Tolong kamu selesaikan ini ya. Ya. Cara kita memerintah atau cara kita memberi tugas ini punya asumsi bahwa tim saya pasti bisa. Nah, ini biasanya yang sering jadi miskom antara atasan dengan bawahan. Saya kira bisa, berarti saya kira paham, saya kira ngerti, kan gitu kan. Sering kejadiannya adalah
ketika menyelesaikan tugas itu adalah business owner selalu salah mengira. Padahal seharusnya business owner memberikan perintah secara jelas, gamblang, dan tidak boleh ada salah asumsi atau salah perkiraan. Berarti yang harus diperhatikan adalah yang pertama, pastikan perintah, goal, atau tindakannya itu sama-sama paham antara business owner dan karyawan tersebut. Sehingga goal yang disepakati adalah goal yang sama-sama dipahami, sama persepsinya, dan sama indikator keberhasilannya. Jangan ada perbedaan persepsi goal. Nah, itu seperti itu kan. Baru yang kedua, apa? Monitoring dan pendampingan, pengawalan proses. Jadi pada saat goal itu sudah ditentukan, tindakan juga sudah disepakati, dan kita oke, seperti ini, sama, goalnya sama, ukurannya sama, dalam prosesnya ini perlu monitoring. Bapak Ibu, sekalipun tim kita itu adalah tim yang terbaik, bukan berarti tim tersebut tidak membutuhkan kita. Artinya, oke, kamu karena udah saya gaji mahal gini, ya sudah, ya saya terima beres. Ya bolehlah seperti itu. Tapi tetap di ujung atau paling nggak di tengah-tengah proses kita juga menanyakan perkembangannya apa, supaya apa? Tidak ujuk-ujuk di akhir tidak tercapai dan kita kecewa. Jadi monitoring ini penting supaya kita juga bisa melakukan tindakan-tindakan yang mungkin jika plan A tidak tercapai, plan B-nya apa, plan C-nya apa, dan sebagainya. Nah, itu harus melakukan monitoring, melakukan proses itu tadi. Karena selalu mereka punya yang namanya titik buta atau area buta atau blind area. Ya kan? Bahkan superhero pun dia punya mentor. Bahkan petinju juara dunia pun dia punya pelatih. Akhirnya kita sebagai business owner ya yang bisa membereskan pekerjaan ini memang tim kita. Tim kita yang lebih pinter, lebih ahli, tapi tetap kita memposisikan kita sebagai sparring partnernya mereka. Supaya apa? Mereka bisa melihat titik butanya. Nah, itu penting agar itu tadi bisa tercapai goalnya. Kalau enggak kita bermain peran seperti itu, saya rasa nanti ya akan ada blesetnya. Nah, itu kira-kira seperti itu, Pak siapa ini? Pak Galang. Pak Galang. Nah, Pak Galang, kira-kira gitu Pak Galang. Mungkin ada feedback atau bisa dilanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, mungkin dari Pak Galang apakah sudah jelas jawaban dari Bapak Arvin? Nah, masih di mute Bapak. Silakan Pak Galang. Sudah jelas, Mbak. Sudah jelas, sudah Coach. jelas. Terima kasih. Siap. Baik, siap. Salam buat Pak Aswar ya. Siap, Coach. Nanti saya sampaikan, Coach. Siap. Baik, Kangen saya selanjutnya, sama Pak Aswar ini. selanjutnya Bapak ya. Siap. Ini dari Pak Ervan Effendi. Bagaimana caranya supaya di antara tim terbaik bisa saling kerjasama, Coach? Yes. Ini nomor 4. Tentunya nanti akan dijelaskan di workshop ya. Ya, tapi saya kasih ilustrasi aja Mas ya. Ilustrasinya apa? Ya. Ilustrasinya film Avenger. Ya, gimana itu superhero kan? Ya. Konflik apa dan sebagainya, ya. Tapi pada dasarnya perlu seseorang yang bisa menyatukan mereka agar mereka bisa bekerja sama. Berarti perlu leadership. Siapa yang bisa menyatukan itu? Gitu kan? Ternyata yang bisa menyatukan tidak lain dan tidak bukan superhero terkuat, bukan superhero yang tercanggih, bukan superhero yang datang dari planet lain, bukan superhero yang keturunan dewa,
Tapi yang bisa menyatukan itu adalah Nick Fury, manusia biasa, tapi dia mampu menginstal visi bersama. Nah, itu clue-nya. Kan filmnya gitu kira-kira. Jadi kalau visinya sudah bareng, Pak, visi bareng sudah, dia akan apa ya istilahnya itu? Dia akan menggeser egonya masing-masing, melupakan egonya masing-masing. Insya Allah itu kerjasama. Maka dalam ini Nick Fury-nya siapa? Business owner. Business owner harus punya tadi yang pertama, visualisasi masa depan perusahaan Anda. Itu jadikan sebagai visi bersama. Nah, kalau visi bersamanya itu hanya tentang visi bersama kita mengkayakan saya. Nggak bisa, Pak. Ya mau aku. Nah, kan gitu. Maka visi besarnya, visualisasi masa depan perusahaannya adalah tidak berbicara kesuksesan pribadi, tidak berbicara kesuksesan kelompok, tapi bicara yang lebih luas dari itu. Nah, itu gitu kira-kira. Insya Allah itu nanti bisa kerjasama. Itu clue-nya ya, Pak ya. Lebih detailnya nanti ya, saya kira nanti akan lebih oke lagi dijawab di workshop. Nah, itu gitu. Baik, siap. Sudah Apakah terjawab mungkin Pak Ervan Effendi? Bapak Ervan? Bapak Ervan, oh, baik. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Arvin ya. Ini ada Ya, dari siap. Bapak Julius. Ini teman seangkatan Bapak Arvin. Nah ini, Mas, bisakah kita sebagai owner bisnis yang punya banyak kekurangan merekrut dan handling orang yang lebih hebat dari kita? Silakan Bapak Oh, Arvin. sangat bisa. Sangat bisa. Ya, tadi saya ilustrasinya berarti sama aja Mas Julius. Mas Julius ini pertanyaan ngetes sebenarnya. Jadi, ya sebenarnya bukan banyak kekurangan Mas Julius. Tetapi kelebihan kita itu berbeda dengan kelebihan tim kita. Nah, kita pakai sudut pandang yang lain, gitu ya. Nick Fury itu kekurangannya banyak enggak? Ya kalau kita bicara kekurangan, superhero aja kekurangannya juga banyak. Sudut pandangnya kekurangan soalnya. Kalau yang dicari kekurangan, dulu kekurangannya apa? Ya nggak terkontrol, gampang emosi, menghancurkan segalanya. Kekurangan. Thor gimana Thor? Ya kadang nggak koordinasi, gitu kan. Iron Man gimana Iron Man? Ya terlalu sombong gini. Superhero pun punya kekurangan. Justru kita ya sekali lagi ya jangan fokus kekurangan, tapi kelebihan kita ya yang paling penting kalau dalam konsep saya great manager yang paling penting adalah kita tidak berada di zona nyaman. Artinya apa? Oke, katakanlah kita punya kekurangan atau kelebihan kita nggak banyak. Yang paling penting adalah pastikan kalau misalkan Anda punya kekurangan atau kelebihannya nggak banyak, pastikan Anda tidak berhenti belajar atau tidak malas belajar. Karena itu yang nggak ada obatnya, Mas Julius. Jadi, kalau kita banyak kekurangan, sadar kekurangan, kurang kelebihan, tapi kita masih mau belajar, mau upgrade, kemudian mau menumbuhkan, saya kira itu tidak jadi masalah, dan kita memaksimalkan kelebihan-kelebihan kita. Dan yang paling penting sebagai business owner adalah itu tadi, mampu menyatukan talenta-talenta terbaik itu untuk bekerja sama dengan cara apa? Saya punya cita-cita. Nah, itu jualan mimpinya itu di sana business owner itu. Justru kalau ini saya bisa wujudkan sendiri, saya nggak butuh kalian, kan gitu kira-kira. Gara-gara saya punya cita-cita ini dan cita-cita ini sangat, kalau tercapai itu masyarakat sangat luar biasa terbantu, saya membutuhkan kalian yang expert-expert ini. Nah, kira-kira gitu. Jadi mereka akan jauh lebih dibutuhkan, jauh lebih dihargai, dan mereka merasa kemampuannya dipakai. Sangat bisa, Mas. Banyak orang-orang yang
dia berhasil mengumpulkan super tim itu justru bisa dibilang dalam tanda kutip tidak lebih hebat dari super timnya. Bahkan bisa dibilang dalam tanda kutip lebih lemah. Ya, kita bisa belajar dari apapun lah ya. Nah, itu gitu. Karena pada dasarnya nggak ada manusia yang apa ya bahasanya itu semuanya expert di segala bidang, itu nggak ada. Saya yakin. Ya, ya mungkin kecuali Nabi Muhammad ya. Yang ininya bagus, semua sisi bagus itu saya kira nggak ada. Yang ada adalah orang istimewa di bidangnya masing-masing. Dan kita selalu ya tidak mengukur ikan kepintarannya dari cara dia memanjat pohon. Itu pasti dia akan merasa bodoh terus. Nah, itu gitu. Sehingga kita menganggap bahwa talenta-talenta yang terbaik itu punya keistimewaan jika kita menempatkan di tempat yang tepat dan berkontribusi terhadap visi besar kita, visi bersama kita. Nah, itu poinnya di sana. Dan business owner yang punya kekurangan tadi, kata kuncinya adalah tidak berhenti untuk belajar, tidak malas untuk belajar, dan dia selalu bertumbuh. Nah, growth mindset itu sangat penting banget. Nah, itu kira-kira gitu, Mas Julius. Semoga mampu menjawab. Nah, baik, Pak Julius, apakah sudah terjawab pertanyaannya tadi? Baik, terima kasih banyak. Baik, siap. Nah, untuk itu mungkin sesi pertanyaannya kita sudahi dulu ya, karena terbatas. Ini ada waktu. apa Mas siapa ini? Maya, Bu Oh, Maya. baik-baik. Gitu. Masih ada lagi, baik. Saya baca ini dari Nah, Mas Maya. Gimana solusinya untuk tim yang sudah lama ikut gitu? Gimana solusinya untuk tim yang sudah lama ikut kita, terus kalau kita rekrut tim baru sebagai HRD? Karena ini sering menjadi cemburu sosial untuk tim yang lama. Baik, silakan dijawab, Bapak Arfi. gimana solusinya untuk tim yang sudah lama ikut kita? Terus kalau kita rekrut tim baru sebagai HRD. Oh, berarti ini tim lama, ternyata kita rekrut HRD-nya dari tim yang baru. Terus tim lama itu cemburu, gitu ya, Bu Maya? Betul, oke. Nah, ini berarti sepertinya mereka itu salah paham. Apa yang dicemburukan, Bu Maya? Apakah tim lama kepingin jadi HRD? Nah, itu kan pertanyaan juga kan? Apakah karena HRD itu gajinya lebih tinggi? Ataukah HRD itu nah itu nanti Anda harus temukan. Yang paling penting adalah kecemburuan itu karena prasangka. Orang kalau prasangka, ya suami istri kalau prasangka, gimana? Ya kita telepon-telepon malam gini aja yang ada suara perempuan kan, istri prasangka toh, cemburu toh. Padahal ini loh, siapa yang telepon? Ya, ya kan gitu. Ketika dijelaskan, loh itu loh adikku sing telepon. Ngapain kamu cemburu sama adik kan gitu. Kira-kira kan gitu. Setelah dijelaskan, jadi cemburu nggak? Saya kira tidak. Berarti kecemburuan ini berarti ada masalah, Bu Maya. Masalahnya adalah prasangka yang tidak terjelaskan di antara tim Anda. Apakah karena harusnya kan aku HRD, kan aku orang lama. Oh, berarti mereka tidak paham bahwa HRD nggak ada kaitannya dengan lama dan tidaknya ikut saya. HRD itu berhubungan dengan kamu punya kemampuan HRD nggak? Kan gitu. Kalau dijelaskan, oke. Atau misalnya faktor kecemburuannya adalah, loh, ini baru jadi HRD, gajinya sudah lebih tinggi daripada saya. Nah, berarti kan perlu dijelaskan. Sistem penggajian di perusahaan kita tidak berdasarkan lamanya bekerja, tapi juga kita menghargai skill-skill yang kita dibutuhkan dalam sebuah perusahaan. Kamu punya skill itu enggak? HRD enggak? Enggak punya.
Ya, apa yang kamu cemburui? Nah, kan gitu kira-kira. Sehingga ya perjelas hal-hal yang tadi mungkin menimbulkan prasangka. Nah, tentunya itu perlu apa namanya bisa kalau sifatnya nggak banyak, yang cemburu nggak banyak, ya cukup dipanggil aja yang bersangkutan. Tapi kalau sekiranya itu menjadi banyak, mungkin karyawannya akhirnya cemburu sosial, banyak yang komplain dengan itu, ya kita harus sampaikan secara sistem yang jelas supaya tidak timbul prasangka. Nah, itu kira-kira Bu Maya. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, Ibu Maya, apakah sudah terjawab pertanyaan dari Bapak Arfi? Pertanyaan dari Ibu Maya. Mungkin ada feedback atau ada pertanyaan lagi yang masih ingin ditanyakan? Baik, sepertinya sudah cukup ya Bapak Arvin ya. Atau Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan lagi sebelum ditutup? Mungkin saya boleh ya tanya lagi ya. Oh, Ibu Maria, Boleh, baik. silakan. Silakan. Kadang-kadang pegawai itu kalau sudah mulai hitungan tahun itu untuk mempertahankan talenta terbaiknya itu kadang-kadang agak susah ya. Mereka apa? Kadang-kadang mereka menjadi lebih seenaknya atau bikin cara sendiri atau kadang ada faktor maunya sendiri itu. Mungkin ada clue-nya bagaimana, Pak? Baik, Ibu. Mempertahankan talenta terbaik. Ya, berarti harus ada alasan yang kuat kenapa dia harus stay di perusahaan Bapak Ibu. Perusahaan Ibu misalkan. Ibu siapa ini yang tanya? Maria, Ibu Maria. Oh, Ibu Maria. Oke. Jadi alasannya apa? Talenta terbaik itu apa namanya stay di perusahaan Ibu Ibu Maria misalkan. Alasannya adalah misalnya gitu. Jadi Anda harus mampu membuat ya dan meyakinkan bahwa alasanmu sudah aku jawab sehingga kamu harus stay. Ya, itu. Macam-macam, mungkin karena visi yang sama, ya, mungkin karena jenjang karir, kesejahteraannya juga oke, gitu ya. Dan salah satunya adalah pertumbuhan. Jadi apakah faktor-faktor itu mampu kita jawab ke mereka? Biasanya memang ya di dalam sebuah tim sepak bola gitu ya. Ketika apa namanya sepak bola itu promosi gitu ya. Promosi Liga 1 gitu ya. Rata-rata kan sudah dibidik gitu. Talenta-talenta terbaiknya itu kan diincar sama pemain klub-klub yang lain gitu ya. Maka klub kita itu harus bisa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka gitu ya. Duh, ambisi kita itu bukan hanya promosi Liga 1, tapi kita juara champion. Nah, kira-kira gitu. Dan kita akan mendatangkan lebih banyak lagi talenta terbaik itu masuk. Sehingga kamu rugi kalau kamu nanti keluar, kamu yang rugi lah. Kira-kira kita harus bisa membuat seperti itu gitu dalam suatu perusahaan kita. Gitu. Kamu keluar dari sini mau kerja apa gitu ya? Ya saya keluar dari sini mau pindah ke perusahaan laundry sebelah. Oh ya, laundry sebelah apakah lebih baik dari kita? Ya bisa jadi kalau misalnya tidak lebih baik, kita bisa tunjukkan bahwa prospektus, nah itu tadi, visualisasi masa depan perusahaan kita. Dan itu bukan hanya jual mimpi, sudah mulai ada bukti-buktinya, Bu. Kamu awal masuk gaji berapa? Dari awal nggak bisa, terus kamu sekarang jadi bisa apa? Terus kamu dari awal pegang setrika, sekarang kamu jadi kepala toko. Nanti ini, tahun depan, kita ekspansi ke provinsi ini. Kita butuh area manajer baru. Dan siapa yang jadi area manajer? Ya saya ambilnya dari
kalian lah, yang paham value perusahaan, yang paham. Nah, itu kan gitu. Jadi harus kita selalu menawarkan visualisasi masa depan yang itu lebih jelas, terbukti, terjamin. Nah, itu gitu. Sehingga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari talenta kita. Gitu-gitu. Talenta itu butuh apa sih? Perkembangan, produktivitas, kesejahteraan, bonus, karir, peningkatan skill, dan sebagainya. Itu kita penuhi. Dan kita menciptakan suatu iklim yang tidak hanya mempertahankan talenta terbaik, tapi justru banyak talenta dari luar itu masuk ke kita gara-gara organisasi yang kita ciptakan, perusahaan yang kita ciptakan, laksana berlian kalau di luar sana. Jadi kita harus mampu menjawab pikiran talenta kita itu rumput tetangga lebih hijau. Enggak lebih hijau. Ya ono sing gak ono rumpute. Ya ono sing padang pasir gitu loh kira-kira. Kita loh subur, gini, indah, ada bunganya, sejuk inilah. Itu yang harus kita ciptakan dalam organisasi bisnis kita. Nah, sehingga tidak hanya bertahan talenta terbaik, semua talenta akan masuk ke dalam lingkaran organisasi kita. Kita seperti magnet yang menyedot semua talenta-talenta terbaik di luaran sana. Nah, itu kira-kira gitu, Bu Mai. Baik, Ibu Maria, mungkin ada yang kurang jelas atau sudah jelas jawaban dari Bapak Arvin? Sudah jelas ya, terima kasih. Baik, siap. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya lagi ya Bapak Arvin. Ini sepertinya peserta suka sekali dengan materi yang Bapak Arvin bawakan. Banyak sekali pertanyaannya. Bagi ini dari Bapak Galang lagi. Nah, Ya, apakah Pak Galang. tim yang hebat harus merekrut anggota baru ya, Coach? Atau tim yang sudah ada yang dikembangkan untuk menjadi tim yang hebat? Yang mana ini? Apakah Yang untuk Bapak mencari Galang. tim yang hebat harus merekrut anggota baru ya, Gus? Ya, tim yang sudah ada dikembangkan untuk menjadi tim yang hebat. Pada prinsipnya begini, Mas Galang. Jangan sampai Siap, Coach, siap. membuat zona nyaman di dalam tim kita. Sirkulasi SDM itu sangat penting. Jadi keluar masuknya tim itu tidak jadi masalah selama tidak sporadis atau tidak apa ya bahasanya itu tidak semuanya bedol deso keluar gitu loh. Bedol deso itu ya kayak orang mudik itu kan langsung semua hilang gitu ya. Itu ya goncang tim kita. Tapi perlu ada sirkulasi. Sirkulasi itu untuk memberi efek apa? Memberi efek supaya organisasi kita tidak berada di zona nyaman. Karena zona nyaman itu bahaya banget. Zona kita tidak bergerak kemana-mana itu bahaya banget. Maka perlu ada efek-efek kejut. Dan itu memang perlu merekrut anggota baru ya dari luar. Supaya apa? Ya kita transfer budaya, transfer teknologi, transfer pengetahuan. Itu dari orang-orang baru. Tapi kita ukur tetap sesuai dengan value kita. Ya tadi, rekrutnya juga harus karakternya gimana. Jangan hanya rekrut skillnya saja. Karakter juga kita penting. Dan di tiap fase organisasi, suatu perusahaan, levelnya scale up, levelnya nanti IPO atau apa, itu nanti kebutuhan merekrut timnya akan beda-beda. Nah, itu organisasi harus punya sistem di mana dia juga bisa menyesuaikan antara anggota lama dengan anggota baru supaya tetap bisa berkembang, scale up dan tetap jadi super tim yang hebat. Nah, itu gitu Mas Galang kira-kira. Perlu ada sirkulasi tapi ya namanya sirkulasi kan ya pasti ada perputaran. Nah, tapi perputarannya yang sehat itu seperti itu. Baik, Siap, siap. Coach, siap. Sudah jelas ya Bapak Terima kasih, Galang? Coach. Sama-sama Siap, Mas siap, Mbak. Galang. Terima Ya. kasih, Coach. Baik, ya.
Baik, ini mungkin dua pertanyaan terakhir ya, Pak Arvin ya. Karena mungkin sudah semakin malam. Baik. Nah, ini dari Bapak Ervan Effendi. Bagaimana caranya Coach untuk memulihkan kondisi kinerja terbaik SDM yang lagi turun? Baik. Mungkin dijawab dulu atau Oke. langsung ke pertanyaan kedua, Bapak Arvin? Ya, ini saya langsung jawab semuanya aja ya. Talenta Oh, boleh, boleh. terbaik sering juga bertumbuh sehingga ingin mandiri dan lepas dari perusahaan kita. Terus izin bertanya bagaimana cara membangun tim dan manajemen yang baik setelah dirombak dengan orang-orang baru. Ya, kalau ingin lepas dari perusahaan kita nggak bisa cegah ya. Itu, artinya berarti mereka sejak awal itu memang kepingin jadi business owner. Ya, kita mungkin bisa kita lepas begitu saja, tapi kalau saran saya, business owner-nya terutama, itu kita bisa partneran sebenarnya. Saya juga sering melepas beberapa karyawan saya, dan itu mewisuda mereka karena mereka mendirikan bisnis bisnis baru, bisnisnya sendiri. Bahkan saya bahkan saya itu membebaskan bahkan yang satu bidang dengan saya pun nggak ada masalah. Maka saya ya itu harus ke lapangan dada kita juga dan kita ya sekali lagi di alasan yang keempat kenapa kita harus membangun super team. Ada alasan amal jariah. Jadi kita harus meluaskan apa namanya punya keluasan ini ya, keluasan keridoan kita bahwa kita itu membangun super team. Kita nggak pernah tahu tim kita itu apakah selamanya ikut kita ataukah dia akan mendirikan usaha sendiri. Bahkan lebih-lebih mereka mendirikan usaha yang sama dengan bisnis kita. Maka disinilah eh, letak apa ya ibaratnya itu clarity of why kita, alasan yang jelas, purpose of life kita. Kita niatnya apa? Ya kan niatnya tadi kan untuk bermanfaat semuanya. Dan salah satu manfaat adalah ada tim kita yang mendirikan usaha yang sama dan itu bermanfaat dan dia masih menjalankan apa istilahnya itu ilmu-ilmu yang kita sampaikan dan menjadi maslahat buat timnya dan buat masyarakat sekitarnya, bukankah itu jadi amal jariah? Maka harus ada keridhaan dari kita. Dan itu jangan dianggap sebagai masalah sebenarnya. Yang masalah adalah ketika kita membangun tim, lalu kita biarkan tim kita itu bodoh, kita biarkan tim kita itu rusak, sampai akhirnya dia keluar dari perusahaan kita, dan dia tidak berbuat apa-apa, bahkan malah berbuat kerusakan di luar sana. Bukankah itu menjadi dosa jariah? Sehingga menurut saya lebih baik ya kita didik tim kita secara benar, kita dorong mereka jadi yang terbaik, kita bina mereka yang terbaik, ya. Suatu saat ketika dia merasa leadership-nya cukup, kemudian dia pamitan ke kita untuk mengemban amanah yang baru, mendirikan bisnis sendiri, mengambil tanggung jawab sendiri, kita doakan. Karena di sanalah investasi kita menjadi amal jariah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gimana caranya memulihkan kinerja SDM yang lagi turun? Ya, paling tidak ada 4 metode. Satu, training. Yang dua, consulting. Yang ketiga adalah coaching. Dan yang keempat adalah mentoring. Saya kira nanti itu akan dibahas lebih dalam di rahasia membangun super team. Metode-metode itu disesuaikan dengan sebab kenapa SDM itu turun. Nah, jika misalkan sebabnya itu kita pahami, sudah kita temukan, maka solusinya harus kita sesuaikan. Begitu, Pak Ervan. Ya. Kemudian izin bertanya bagaimana cara membangun tim dan manajemen yang baik setelah dirombak dengan orang-orang yang baru. Ya, manusia adalah salah satu dari sumber daya yang dikelola oleh manajemen. Paling tidak ada 5. Yang pertama metode, material, mesin, kemudian money, dan ada man. Manusia itu salah satunya. Ya tentunya dalam pengelolaan manajemen tidak hanya faktor orang-orang baru saja. Orang lama mestinya baru, itu juga perlu manajemen. Orang lama metodenya baru,
perlu manajemen. Orang lama, materialnya baru, perlu manajemen. Orang lama, keuangannya baru atau nggak ada uangnya, itu juga perlu manajemen. Jadi nanti akan banyak dibahas di manajer. Dan setahu saya pernah ikut kelas MDP-nya Coach Ridwan, ya di sana juga dibahas tentang manajemen development program. Nah itu tentunya tips-tipsnya juga akan sangat banyak ya. Dan itu kalau nggak salah tiap bulan akan ada materi secara berkelanjutan. Kira-kira seperti itu. Oke, pertanyaannya sudah selesai. Saya kira saya ingin menyimpulkan, ya izin ya Mbak MC ya, sekaligus mungkin nanti bisa dirangkum diskusi pada malam hari ini. Ya, berawal dari topik membangun super tim dimulai dari mana. Oke ya. Nah, maka saya akan rangkum seperti ini kira-kira. Membangun super tim dimulai dari mana? Yang pertama adalah visualisasikan masa depan perusahaan Anda. Kalau Anda sendiri selaku business owner tidak punya visualisasi masa depan perusahaan Anda, lantas apa yang Anda harapkan bahwa akan ada talenta terbaik bergabung pada perusahaan Anda? Anda sendiri aja nggak yakin dengan masa depan perusahaan Anda. Ya maka jangan pernah berharap ya kupu-kupu akan hinggap di sebuah sebuah tanaman yang rusak. Kupu-kupu hanya akan hinggap di sebuah bunga-bunga yang bermekaran, harum, dan sebagainya. Maka visualisasikan masa depan perusahaan Anda secara jelas dan itu menjadi magnet bagi talenta-talenta terbaik di luar sana. Itu yang pertama. Visualisasikan masa depan perusahaan Anda. Yang kedua adalah impian boleh tidak masuk akal, asalkan caranya masuk akal. Dengan BRM. Berarti apa? Anda punya visualisasi masa depan perusahaan. Maka yang kedua, Anda harus mulai dengan BRM. Bisnis plan-nya gimana? Blueprint-nya gimana? Jangan hanya ngimpi-ngimpi saja. Jangan hanya nanti saya jadi masa depan seperti ini, ya kan? Nah, jadi impian boleh tidak masuk akal, tapi caranya harus masuk akal. Oke, maaf. Jadi blueprint-nya, bisnis plan-nya, ya harus jelas. Jangan-jangan nanti karyawannya sudah datang, tenaga profesionalnya sudah datang, terus nggak tahu mereka itu ngerjakan apa. Suara saya masih masuk ya? Masih masuk ya? Oke. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, sumber daya finansial harus tercukupi dan terukur. Jadi faktornya adalah pembiayaan. Kita mampu nggak gaji karyawan? Kita mampu nggak menghitung satu karyawan yang masuk menghasilkan berapa pendapatan? Kita mampu nggak dua karyawan yang masuk kira-kira menjadi margin kita yang tergerus atau justru margin kita berkali lipat? Maka poin penting di ketiga ini adalah mampu menjadikan aset kita, super tim kita sebagai aset, bukan super tim sebagai beban. Maka harus punya sumber daya finansial yang terukur. Dan yang terakhir adalah ya, ilmu membangun super tim sudah dipahami dan dikuasai. Nah, jadi bangun super tim kok coba-coba ya jangan ya, harus kuasai dulu ilmunya, pahami sehingga bisa diterapkan. Sehingga kesimpulannya adalah membangun super tim mulai dari mana? Mulainya dari visi. Visualisasikan masa depan perusahaan Anda, impian boleh tidak masuk akal, asal caranya masuk akal dengan BRM, sumber daya finansialnya harus terpenuhi dan terukur, dan ilmu membangun super tim harus bisa dipahami dan dikuasai. Nah, itu kira-kira tips dari saya membangun super tim mulainya dari visi.
Oke, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih atas ilmu yang luar biasa malam hari ini Bapak Arvin. Sepertinya ini yang diberikan Bapak Arvin ilmunya daging banget ya. Kalau kata Coach Ridwan kan ada kulit, daging, sama biji ya. Nah ini udah daging ini. Nah Bapak Ibu kalau mau biji ikut workshopnya ya nanti ya seperti ini. Nah ini Pak Arvin ini Masya Allah. Sampai nggak kerasa kita udah hampir 2 jam. Padahal waktunya kan cuma 1,5 jam ya. Ini Masya Allah Pak Arvin. Terima kasih sekali. Rasanya ya Allah, terima kasih sekali atas waktunya Bapak Arvin. Nah, setelah itu kami akan ke agenda selanjutnya yaitu kami insya Allah akan mengadakan workshop super team Bapak Ibu. Ini saya share screen dulu ya, izin share screen. Baik, apakah sudah kelihatan? Sudah. Bapak Ibu. Rahasia membangun support. Mbak sudah? Sudahkah? Oke, baik. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Ini. Nah, ini ada info Sudah. menarik dari kami, dari teman-teman kampus manajer. Insya Allah kami dari kampus manajer akan mengadakan workshop rahasia membangun super team. Nah, apa sih workshop rahasia membangun super team ini? Nah, workshop rahasia membangun super team ini merupakan program yang diadakan oleh kampus manajer yang dibawahi oleh CRA University selama 2 hari untuk membangun fundamental manajemen tim yang baik dan berkompeten dengan menggunakan 7 formula rahasia yang sudah proven berdasarkan pengalaman real para pemateri. Nah, kenapa harus mengikuti workshop super team ini? Nah, tadi sepertinya sudah di-spill sedikit ya sama Pak Arvin. Nah, yang pertama yaitu punya banyak tim tetapi tidak kompeten. Dapat yang kompeten tapi tidak produktif. Sulit membangun komunikasi dan kolaborasi antar anggota tim. Alhasil, bisnis pun stuck di situ saja. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi bersama Bapak Arvin ya. Jadi banyak masalah-masalah mengenai tim. Nah, salah satunya seperti yang disebutkan di sini ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kenapa atau kapan? Nah, insya Allah kami akan mengadakan tanggal 10 sampai 11 Juni 2023 pada hari Sabtu dan Minggu. Dan insya Allah nanti lokasinya ada di Yogyakarta. Dan untuk detail lokasinya akan diinfokan lebih lanjut ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk pematerinya yaitu Bapak Rama Sahid dan Bapak Joko Wadianto. Nah, Bapak Rama Sahid sendiri merupakan founder dan CEO dari PT Niblas Berkah Mulia. Nah, beliau juga pernah menjadi tenaga ahli dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya beliau juga pernah menjadi presenter Trans 7, TVRI, dan Jogja TV. Dan beliau juga merupakan mentor dari PRM. Nah, selanjutnya yaitu Bapak Joko Wardianto. Beliau merupakan founder dan CEO dari Kota Gede Jewelry dan beliau juga merupakan mentor startup naik kelas dan juga beliau sudah certified pendampingan UKM dan HCM. Baik, untuk itu selanjutnya siapa saja yang cocok untuk mengikuti workshop kali ini? Yaitu yang pertama para business owner, yang kedua CEO dan juga para leaders di sini. Nah, nantinya apa saja yang dibahas di workshop kali ini? Nah, ini kami rangkum menjadi 7 formula rahasia ya Bapak Ibu. Yang pertama, create and clear and inspiring company vision. Nah, ini sepertinya tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Arvin ya. Nah, ini maksudnya yaitu menciptakan visi, misi, dan nilai perusahaan yang jelas. Nah, setelah menciptakan visi dan misi yang jelas, selanjutnya yaitu build
Amazing Garden. Nah, tadi Pak Arvin juga sudah menjelaskan ya, jika kita harus membangun tim yang indah. Nah, tim yang indah ini seperti apa? Yang kompak, yang saling bersatu, dan saling tidak menjatuhkan. Nah, setelah itu, hire right people, not best people. Nah, selanjutnya yaitu problem solving and development. Selanjutnya ecosystem collaboration, yaitu membangun lingkungan kolaborasi. Nah, selanjutnya harvest productivity. Nah, apa sih harvest productivity itu nanti ya dibahas di workshop workshop seperti rahasia membangun super tim, dan yang terakhir yaitu duplication. Nah, semua formula ini akan satu persatu akan kita bahas ketika workshop rahasia membangun super tim ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya, are you ready? Nah, ini untuk investasinya kami menawarkan harga 6 juta, tetapi kami ada special price sebesar 4,5 juta ini. Dan kami juga ada promo untuk bulan ini, yaitu sebesar 5 juta untuk 2 orang ya Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu jika tertarik bisa segera daftar di link pendaftaran sebagai berikut atau menghubungi di hotline sebagai berikut. Kalau tidak begitu bisa menghubungi nomor admin yang ada di grup ya Bapak Ibu ya. Baik. Oke, cukup. Setelah itu sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Arvin telah menemani belajar kita malam hari ini dan juga menjadi guru kita malam hari ini. Terima kasih sekali Bapak Arvin. Dan mungkin ini juga kebetulan pada saat malam minggu ya, mungkin malam minggu gini waktunya family time ya Bapak Arvin ya. Mungkin terima kasih sekali meluangkan banyak waktunya ini 2 jam menemani kita. Dan juga saya juga berterima kasih sekali kepada para peserta yang sudah hadir, dan Masya Allah antusiasnya luar biasa sekali, banyak sekali pertanyaan tadi yang diberikan. Baik, untuk itu kita tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Nah, terima kasih semuanya. Baik, oke, alhamdulillah. Sebelum itu kita mungkin bisa mengucap hamdalah untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Oke, kita Alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan sampai di sini dulu dan kita lanjut besok pada hari Senin yaitu tanggal 29 Mei 2023 dengan materi salah rekrut karyawan bikin capek. Nah, itu temanya masih sama ya Bapak Ibu tentang tim. Nah, alhamdulillah untuk itu sekali lagi saya terima kasih banyak atas partisipasinya untuk malam hari ini Bapak Ibu. Kami dari kampus manajer pamit undur diri. Apabila ada salah kata atau kalimatnya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Bapak Ibu, sebelum meninggalkan Zoom kita foto bersama dulu ya. Mungkin bisa on cam dulu Bapak Ibu semuanya. Nah, oke, ditunggu on cam-nya. Ini Bapak Ibu lain. Kita tunggu on cam-nya. Nanti akan kami foto. Apakah sudah siap? Ya. Saya mulai foto ya. Mungkin bisa senyum ke kameranya masing-masing ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Mungkin sekali lagi. Untuk ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah hadir dan juga sekali lagi terima kasih Bapak Arvin. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat tadi yang menyinggung. Baik, untuk itu saya Indah dari kampus manajer pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Terima kasih Arvin. Bapak. Makasih Mas Arvin. Sama-sama, Terima Mas kasih, Andi. Pak. Gimana kabarnya? Lanjut. Alhamdulillah. Kita dulu ya. Udah punya digital marketing Mas Yulis ya? Ya punya.